Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan membaca kitab, insyaallah targetnya hatam ya, nama khataman ya, targetnya hatam. Kitabnya tidak berat. Kemarin saya ragu tuh, apakah kitab ini atau kitab tentang puasa. Ada satu kitab risalah kecil, cuman mikir-mikir karena malam udah mabadi lumayan berat, masa fikih lagi, coba yang lain. Kita tarik nih dengan kitab ini, sesuai lah dengan kondisi sekarang kan. Sekarang kan kondisi pandemi ini kan katanya agak sulit, cari rezeki segala macam lah ya. Di sini kita akan, judul kitabnya kan udah mantap nih, Kaifa takunu ghaniyan, bagaimana engkau menjadi orang yang kaya kalau diamalkan. Ya kalau nggak diamalkan nanti nggak kaya-kaya juga itu. Dan tentunya kalau memang takdirnya jadi orang kaya, amalan apapun dia lakukan kalau takdirnya miskin, ya miskin sampai mati ya. Ini insyaallah kita akan setiap pagi jam 6 lah ya, selesai baca aurat kita akan membaca kitab Kaifa takunu ghaniyan. Kitab ini dikarang oleh Habib Muhammad bin Alawi bin Umar Al-Aidarus. Kitab ini ya, sebelumnya kita baca Fatihah. Semoga apa yang kita baca kita dapat faham dan tidak melenceng dari pemahaman musannif, dan ketika kita dapat memahaminya tentunya kita dapat mengamalkan apa isi kitab ini sehingga kita mendapatkan barokah dari pengarang dan dari guru-guru beliau. Habib Muhammad bin Ali bin Umar. Al-Fatihah. Cocok lah ya, karena kan ini berkaitan tentang rezeki, kita baca pagi hari. Karena kan kalau kata ulama, kalau tidur di pagi hari mewarisi fakir, kalau tidur sore hari mewarisi gilo, lupa. Siapa? Hah? Di dalam? Ada santri di dalam. Gitu. Jadi jangan banyak tidur pagi. Tidur itu waktu duha, baru tidur. Ulama bahkan ketika mereka baru datang dari perjalanan jauh dan datangnya itu mungkin pagi atau sebelum subuh, sengantuk apapun ulama tidak akan tidur, tidak akan mau tidur sampai matahari sudah terbit. Sampai udah waktu duha masuk, barulah ulama itu tidur. Kita tiru. Mandi, udah mandi. Sudah sahur tuh mandi biar segar, meskipun nanti ngantuk juga, misalnya kan ngantuk saat malam begadang, tidak apa-apa, minimal sesaat udah hilang. Ngantuk itu kan siap tarawih, siap sahur, mandi kalian sama-sama, bukan sama-sama ya, ya maksudnya ya sama-sama kan, mandinya bukan apa sini, bukan apa namanya, ya bukan di kamar. Silakan mandi biar hilang ngantuknya. Jam 8 tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah.
Alhamdulillah, semoga segala puji ialah milik Allah, Dzil ikrami wal jalali, yang mempunyai kemuliaan dan keagungan. Qassamal arzaqo, yang membagi ia Allah, membagi-bagi ia Allah akan rezeki. Wa qaddaral ajala, dan yang menentukan ia Allah akan ajal. Wa hatha 'alal iktisabi wa talabil halali, dan menganjurkan ia Allah atas berusaha, wa talabil halali, dan mencari yang halal. Ahmaduhu ta'ala, memuji aku akannya Allah ta'ala, ala in'amihi, atas pemberian nikmatnya Allah, wal ifdoli, dan pemberian keutamaannya Allah. Wa ashkuruhu, dan mensyukuri aku akannya Allah subhanahu, ala minanihi, atas anugerahnya Allah, al mutawaliyati, yang berturut-turut, yang terus menerus, fi kulli halin, pada setiap keadaan. Wassalatu wassalamu, dan sebermula salawat dan salam, ala rasulihi, atas rasulnya Allah, al-hadi minad dolali, yang memberi petunjuk dari kesesatan, wadda'i ila makarimil akhlaki, dan yang mengajak kepada makarimil akhlak, akhlak-akhlak yang mulia, wa hasinil fa'ali, dan baiknya perbuatan. Sallallahu alaihi, semoga Allah bersolawat, senantiasa solawat atas Nabi, atas Rasul, wa ala memang mati lampu nih. Iya. Takut dia. Terbalik lagi di putri itu. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Rasul, khairi alin, sebaik-baik keluarga. Wa ala ashabihi, dan atas sahabat-sahabatnya Rasul, wa atba'ihi, dan pengikutnya Rasul, ma ta'aqabal ayyamu wal layalu, selama berganti oleh hari dan malam. Amma ba'du, faqad hathal islamu, maka sungguh menganjurkan oleh Islam, ala sa'i wal iktisabi, atas berusaha. As-sa'i wal iktisabu itu sama artinya ya, berusaha atau mencari nafkah, sama, berusaha atau mencari nafkah. Wa amara bil amali, dan memerintahkan ia Islam bil amali, dengan beramal, wa ta'atil asbabi, dan menjalankan sebab-sebab. Qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Ini surat Al-Mulk ayat. Wih, hafal kalian ya. Masya Allah, mantap. Huwallazi, bermula ianya Allah, al-ardha, yang menjadikan ia, alladzi, bagi kalian, akan bumi, zalulan, akan mudah. Wa famshu, maka berjalanlah kalian, fi manakibiha, pada penjurunya bumi. Wa kulu, dan makanlah oleh kalian, min rizkihi, dari rezekinya Allah. Bal, bahkan, ja'ala dzalika, menjadikan ia Allah akan itu usaha, min jumlatin ibadati, ialah akan termasuk dari kelompok ibadah, allati, ibadah, yuhibbuha, yang menyukai ia Allah akannya ibadah, wa yuthibu ashabaha, dan memberi pahala ia Allah akan ashabnya ibadah. Ashabnya apa nih? Pelaku ya, pelaku. Ashab itu kan bukan hanya artinya sahabat, bisa artinya orang memiliki, bisa artinya orang yang mengerjakan. Nah, di sini ashabul ibadah artinya orang yang melakukan ibadah itu. Wa fil hadithi, dan diterangkan di dalam hadis, innallaha yuhibbul mu'mina al-muhtarifa, sesungguhnya Allah ialah menyukai, ya Allah akan orang beriman, al-muhtarifa, yang mempunyai profesi. Nah, profesi itu apa? Pekerjaan. Jadi Allah menyukai orang beriman yang bekerja, intinya. Allah tuh nggak suka orang yang nganggur, yang nggak ada kerjanya, yang berharap nunggu uang dari langit, itu Allah nggak suka. Jadi Allah suka kita aktif, bekerja, berprofesi. Famatakanat niyatul mu'mini hasanatan, maka manakala ada oleh niat orang mukmin itu ialah baik, wa qasduhu sholihan, dan maksudnya mukmin itu ialah baik,
fa innahu yu'jaru ala takassubihi, fa innahu maka sesungguhnya mukmin yu'jaru ialah diberi pahala ala takassubihi atas usaha atau pekerjaannya mukmin, wa yuthabu ala sa'yihi dan diberi pahala atas usahanya mukmin. Bal huwa kal mujahidi, bahkan dianya mukmin ialah sama seperti orang yang berjihad fi sabilillahi, di jalan Allah. Jadi orang yang bekerja itu disamakan dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Fa'alaihi maka ialah atasnya mukmin inda idzin ketika itu apa? Ketika mempunyai niat yang baik dan bekerja, istaktsiru ay yastakthiru min fadlillahi, bahwa berusaha memperbanyak dari keutamaan Allah, wa yastazida min barakatihi dan berusaha menambah dari keberkahan Allah, wa wa yata'ato dan menjalankan ia mukmin al asbaba akan sebab-sebab lizalika bagi itu. Wa kullun muyassarun lima khuliqalahu, dan bermula setiap sesuatu muyassarun ialah dimudahkan, lima bagi sesuatu khuliqalahu yang diciptakan, ia kullun lahu baginya sesuatu. Ini sering saya kutip ya, kullun muyassarun lima khuliqalah. Ini beberapa ulama ini mengarahkan kepada masalah takdir. Artinya kalau memang sesuatu itu takdir kita mendapatkannya, maka kita pasti akan dipermudahkan untuk mendapatkannya. Tapi kalau itu bukan takdir kita, bukan untuk kita, bagaimanapun kita berusaha mendapatkannya, tidak akan kita dapatkan. Kalau kita arahkan ke di sinilah, ke pekerjaan atau ke usaha. Misalnya ada orang yang baru buka lapak, ya lapak nama itu ya. Iya lapak itu kan, yang di pinggir jalan tuh. Orang yang baru buka lapak di tempat yang mungkin bukan ramai, saingannya banyak, tapi dia laku. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Enggak, apa pula endaknya? Tengok depan rumah tidak ada, yang jual aja tidak ada. Ada, banyak zaman sekarang tuh. Ada enggak orang yang udah lama buka kerjanya, enggak ada saingannya tapi enggak laku-laku, atau kalaupun laku sedikit, ada enggak? Ada. Nah itu tuh. Jadi kalau memang takdirnya dia rezekinya banyak, jualan apapun bahkan saingannya banyak, dia baru buka, banyak yang beli sama dia. Itu kalau yang sering saya wanti-wantikan itu kan, ketika ada santri yang merasa tidak betah karena keyakinan saya bahwa pondok pesantren adalah salah satu tempat orang untuk memahami agama, apalagi zaman sekarang. Jadi khawatirnya ketika ada orang gak betah di pondok pesantren dengan alasan yang nggak pantas dijadikan alasan, khawatir dia ditakdirkan, itu merupakan tanda bahwa dia ditakdirkan menjadi orang yang tidak paham agama. Naudzubillah. Jadi beruntung ketika kalian merasa kok di pondok ini enak ya, kok betah ya, kayaknya meskipun saya sering dihukum segala macam, tapi kok saya merasa enak di sini. Apa enaknya? Ya misalnya bisa olahraga, kawan banyak, tidak ada uang bisa ngutang, nggak ngutang pun kalau ada kawan belanja koperasi ya sok-sok akrab aja sama dia, minta segala macam, pokoknya enak lah. Nah itu mana tahu itu adalah tanda bahwa kita ditakdirkan Allah menjadi orang yang faham agama, kan mantap tuh. Nah, ini kadang itulah kan, kadang kita tidak sadar, padahal
Terkadang kita memaksakan diri, kadang kita merasa ya saya enak di sini di pondok, paham agama, tapi kok bagaimana saya pengen cari pengalaman katanya, pengen berorganisasi katanya, pengen berorganisasi, disuruh jadi ketua nak mau, nolak, udah jadi ketua diam aja, jadi saya nggak mau jadi apa, saya mau pindah saat ke situ. Kenapa? Organisasinya bagus. Kan aneh itu. Dan terjadi ya, bukan gimana ya. Ada orang yang mau pindah dari sini, banyak hafalannya, nggak suka ngafal, capek segala macam, tapi pindah ke pondok tahfiz. Kan aneh nama itu. Dia pindah dengan alasan banyak hafalan, tapi pindah ke pondok pesantren yang menuntut untuk menghafal. Itu bodoh atau goblok? Ya alasannya ya janganlah ya. Nauzubillah, jangan sampai itu merupakan tanda bahwa kita tidak diinginkan Allah memahami agama. Nauzubillah. Kayak kalian ini kan mantap nih kan. Ngapa kok puasa di sini? Hati saya kayaknya kalau meninggalkan pondok itu gimana Ustaz ya? Keluar pagar tuh rasanya gitulah Ustaz. Ini kan jauh-jauh kan, wah, datang ke sini masya Allah. Padahal tidur nggak di sini segala macam. Tahu dia di pondok ada pengajian, wah tergerak hatinya, masya Allah. Setiap kali roda berputar pahalanya sebanyak itu. Wah. Kalau Honda sendiri, kalau minjem ya enggak juga kan. Wa musyarakatan minni, dan sebagai bentuk partisipasi dariku. Wah, ini kata musyarak nih. Fi khidmatil ilmi, pada berkhidmah pada ilmu, wa nashril fadilati, dan menyebarkan keutamaan, wa talaban li thawabi, dan sebagai mencari pahala, dan karena untuk mencari pahala, wal ajri minallahi, dan pahala dari Allah. Faqad jama'tu hadzal mu'allafal mubaraka, maka sungguh mengumpulkan aku akan karangan yang diberkahi ini. Jadi yang tepat itu mubarak ya, bukan mabruk. Jadi bukan mabruk alfa, bukan mubarak alfa mubarak. Nggak enak ya, bukan nggak enak. Yang betul tuh barakallahu fik atau barakallahu fik. Nah, barakallahu kan. Kan lagu apa? Maher Zain itu. Iya Maher Zain. Nah, barakallahu. Nah. Yang tepat itu barokah. Jadi isim fa'ilnya isim maf'ulnya mubarak. Kalau mabruk isim fa'il fi'ilnya apa? Nah, sulasi kan. Jadi mabruk itu gimana Zat? Tidak boleh nyanyi itu. Boleh. Tidak ada hukumnya, tenang aja lah. Itu al-khata'ul masyhur, itu ya mungkin mabruk bimaknal mubarak ya. Tidak apa-apalah. Mubarak ya apa? Mabruk alfa. Mubarak alfa mubarak. Tidak enak Zat. Terlanjur kan kita. Wa auda'tu fihi, dan menitipkan aku padanya mu'allaf, padanya hadzal mu'allaf. Mu'allaf itu bukan orang yang baru masuk Islam ya. Orang masuk Islam apa bahasa Arabnya? Ini berarti orang baru masuk Islam berarti ini. Wa auda'tu fihi, dan menitipkan aku padanya hadzal mu'allaf nubdzatan solihatan, akan ringkasan yang baik, minal asbabi, dari sebab-sebab, allati yahsulu, yang tercapai dengannya, allati al-ghina, oleh kaya, wal mafatihu, dan kunci-kunci wal mafatihi ya, ataf ke asbab, wal mafatihi, dan kunci-kunci, allati taftahu, yang membuka, iya allati abwabaha, akan pintu-pintunya kaya, bisnillahi, dengan izin Allah Ta'ala, mimma sabata, dari sesuatu yang tetap, ia sesuatu, fi kitabillahi, dalam kitab Allah,
wa sunnati rasulihi dan sunnah Rasulullah, wa kalami wurrathihi dan perkataan para pewarisnya Rasul rahimahumullahu taala. Jadi kitab ini berisi ringkasan tentang apa? Ringkasan sebab-sebab yang bisa membuat seseorang kaya atau kunci yang bisa membuka pintu-pintu kekayaan. Wah. Ini perkara bid'ah ini. Dari mana diambilnya? Sumbernya mana? Sumbernya ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Rasulullah, yang ketiga perkataan para ulama. Nah, jadi kitab ini sumber kitab ini, sehingga beliau mengarang ringkasan ini ada 3. Pertama kitabullah, yang kedua sunnatul rasulillah, yang ketiga perkataan para pewaris. Pewaris Nabi itu siapa? Ulama ya, al-ulama tasdal anbiya. Fa idza akhadhaha al-muslimu, oleh karena itu apabila mengambil akannya nubdzah, akannya ringkasan, al-muslimu oleh orang Islam, oleh seorang muslim, bi'azimatin qawiyatin dengan kemauan yang kuat, wa niyatin shadiqatin dan niat yang benar, intafa'a biha niscaya bermanfaat, niscaya mengambil manfaat ia muslim biha dengannya nubdzah. Jadi kalau seandainya orang Islam, ada seorang muslim yang punya tekad kuat dan niat yang benar dan mengamalkan isi kitab ini, insya Allah bisa bermanfaat. Wa dhaharat atharuha dan tampak oleh athar, dampak atau efeknya nubdzah alaihi atasnya muslim. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh menjadikan oleh Allah bagi setiap sesuatu qadra, akan ketetapan. Inna min rahmatillahi, sungguhnya ialah termasuk dari rahmat Allah Ta'ala, annahu, bahwa sesungguhnya Allah abaha lil khalqi, ialah membolehkan ia Allah bagi makhluk at-talaba, akan menuntut, mencari di sini maksudnya mencari rezeki. Walam yukallifhum, dan tidak membebani ia Allah akan mereka makhluk, izalatama, akan menghilangkan sesuatu, fitabai, yang ada pada tabiat. Qala ta'ala ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai orang-orang manusia, kulu, makanlah oleh kalian, mimma, dari sesuatu, fil ardi, yang ada pada bumi, halalan thayyiban, akan halal lagi baik. Wa qala subhanahu wa ta'ala rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi. Rijalun, seorang laki-laki. Jamak ya. Mufradnya apa nih? Rajul. Rijalun, beberapa orang laki-laki, la tulhihim, yang tidak melalaikan akan mereka, tijarun, oleh perdagangan, perniagaan, wala bai'un, dan tidak juga penjualan atau transaksi jual beli, an dzikrillahi, dari mengingat Allah. Nah, di sini katanya termasuk dari rahmat Allah yang diberikan kepada manusia, Allah membolehkan makhluknya untuk mencari rezeki, dan Allah tidak melarang manusia untuk mengerjakan sesuatu yang sudah menjadi tabiat manusia. Tabiat manusia kalau mau sesuatu itu apa? Cari ya, berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Nah, Allah membiarkan manusia mencari sesuatu untuk memenuhi keinginannya, itu termasuk rahmat dari Allah. Tapi ingat, pada ayat yang kedua ini, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Di sini mengingatkan kita, silakan berbisnis, silakan melakukan transaksi jual beli. Syaratnya jangan sampai membuat itu semua melalaikan kita dari mengingat Allah. Jadi silakan berbisnis, silakan berniaga segala macam, tapi syarat dan ketentuan tetap berlaku. Jangan karena semata-mata ingin mencari rezeki segala macam, kita menghalalkan segala cara, bahkan tidak ingat lagi ibadah. Kalau ada orang yang di pinggir jalan itulah misalnya, pas
Salat yang paling singkat apa waktunya? Maghrib. Pas masuk waktu maghrib, pas banyak pelanggannya. Biasanya kalau seperti itu rela nggak menutup dagangannya? Tunggu dulu ya. Ngapa? Tuh azan maghrib. Maghrib ini waktunya bentar. Nanti kalau saya melayani pembeli nanti bisa terlewat waktunya, habis waktunya. Ada nggak? Ada ya, pasti ada. Mungkin nggak ada. Kalian lah contohnya kan. Biasanya gimana? Sayang. Kapan lagi? Atau titip sholat maghrib satu ya. Lama kayaknya. Cobaannya tuh ya, kadang cobaan orang-orang yang kayak gitu tuh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atyabu ma akalal mu'minu min kasbiyadihi. Sebermula paling bagusnya sesuatu akalal mu'minu yang makan oleh orang beriman min kasbihi ialah dari min kasbiyadi ialah dari usaha tangannya. Nabi memuji orang yang makan hasil keringatnya sendiri. Sebaik-baik sesuatu yang dimakan seseorang adalah sesuatu yang diperoleh dari usahanya, dari kerjanya. Saya berusaha, Ustaz. Congkel lemari kawan. Nampak kan baru datang. Ini kayaknya satu kardus itu ada aroma rendang lah kayaknya. Saya berusaha pakai tangan saya membukanya. Bukan itu maksudnya ya. Tentunya usaha yang halal. Ketika perbuatan itu dipuji, maka secara tidak langsung kita dianjurkan untuk melakukan perbuatan itu. Bilang, sebaliknya ketika perbuatan itu dicela, meskipun secara zahir tidak dilarang, tapi secara implisit perbuatan itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk dilakukan. Ada nggak perbuatan yang boleh tapi nggak disukai Allah? Apa? Wah, ingat masalah nikahannya. Apa ayatnya? Hadis ya. Hadis apa ayat? Hadis apa? Abu Ghadul. Ya. Paling perbuatan yang halal yang paling tak disukai Allah adalah tolak. Berarti Allah anjurkan tak seseorang pasangan suami istri untuk bercerai? Tidak. Tapi boleh nggak bercerai? Kalau Allah nggak suka, kenapa kok masih diperbolehkan bercerai? Tidak ada mudarat. Tidak ada dalil apa? Yang melarang. Abu Ghadul halalah. Allah nggak suka. Allah nggak suka. Saya nggak suka kamu tuh ngerokok, nggak. Berarti saya menganjurkan apa tidak? Enggak kok. Oh iya bahaya. Kok dianjurkan pula? Oh gitu. Ya. Wah, ya maf'ul dibuang nih. Multi tafsir. Tapi kenapa kok dibolehkan sama Allah? Karena terkadang dalam keluarga itu muncul sesuatu yang mungkin tidak bisa dipertahankan lagi. Kalau kita bercerai, kalau seandainya suami istri bercerai itu bergoncang aras katanya kan. Ya gimana dulu? Ya kalau seandainya istri punya atau suami punya istri yang nggak bisa diatur, tiap malam pergi keluar menjadi nyamuk malam. Jangan kupu-kupu malam, nyamuk malam. Jadi nyamuk malam, jadi bangkai segala macam, nggak bisa dikasih tahu. Dengan cara pisah ranjang udah, ini dinasehati udah segala macam udah, ya boleh buat. Mending kalau perempuan yang bermasalah, bisa laki-laki nambah lagi. Kalau seandainya suami yang bermasalah, bisa istri nambah lagi? Nggak bisa. Bisanya ganti. Bukan. Nggak mesti ya. Nggak mesti seseorang punya istri yang cantik itu dia masalahnya bukan selingkuh masalahnya. Memang suaminya na'udzubillah kerjanya judi, minum-minuman khamar segala macam misalnya. Tapi tentu paling baik ya sabar dengan itu segala macam. Banyak orang-orang yang diangkat menjadi wali karena sabar terhadap
perilaku pasangannya. Kan ada kisahnya itu, wallahu alam ya, kisahnya apa, kisah nyata atau enggak, tapi di kitab itu diterangkan. Seorang laki-laki diangkat menjadi waliullah karena dia sabar terhadap istrinya yang cerewet. Nah, kalau kalian mau diangkat jadi waliullah, cari istri yang cerewet. Nauzubillah cerewetnya. Lalu kan bersabar. Ini dek belanja. Apa belanja si gutari itu? Diam, sabar, astagfirullah, sabar. Nah, jadi wali kalian itu. Kan mudah jadi walinya. Mudah ya. Wali. Sekarang aja udah jadi wali kalian kan. Fakana dzalika, maka ada hal tersebut dalilan ala ma dzakarnahu, ialah menjadi dalil atas sesuatu yang menyebutkan kami akannya sesuatu, min ibahatil harakati, dari nyatalah dari kebolehan beraktivitas, fi talabir rizki, pada mencari rezeki, wa annal mutaharrika fi talabihi la yatana apalagi tanafa yatana fa ya. Wa annal mutaharrika, dan bahwa sungguhnya orang yang beraktivitas fi talabihi, di dalam mencari rezeki, la yatanafa, ialah tidak bertentangan, ma'ama ja'a fi kitabillahi, bersama sesuatu yang datang ia sesuatu pada kitab Allah, wa sunnati rasulihi, dan sunnah rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam, wa makana alaihi akabirus sahabati, dan sesuatu yang ada atasnya sesuatu oleh para pembesar sahabat radhiyallahu anhum. Jadi hal yang di atas tadi itu menjelaskan bahwa ketika ada seorang beraktivitas dengan tujuan mencari rezeki, aktivitasnya itu diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Quran, hadis dan pendapat sahabat. Walihaza, dan karena ini, faman kanat harakatuhu fi talabi rizki, maka barang siapa yang ada oleh aktivitasnya orang fi talabi rizki, pada mencari rezeki, alama wasafna, sesuai sesuatu yang mensifati kami, min iqamatil haqqi, nyatalah dari menegakkan hak, wal wuqufi an tajawuzil hududi, dan mencegah dari melampaui batasan, wa tashihil wara'i, dan membenarkan wara' fil muttajiri, pada orang yang berdagang, wa fis sinaati, dan pada sina itu apa? Industri, perindustrian, wal hirafil mukhtalifati, dan pekerjaan atau profesi-profesi yang berbeda-beda, karena bidzalika, ada ia orang bidzalika, dengan hal tersebut, muti'an lillahi, ialah mentaati Allah, wa mahmudan inda ahlil ilmi, dan terpuji atau dipandang baik inda ahlil ilmi, menurut ahli ilmu. Seandainya ada orang yang mencari rezeki, bekerja mencari rezeki sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan tadi, maka perbuatan orang tersebut dinilai sebagai sebuah ketaatan dan dipandang sebagai sesuatu yang baik menurut ahli ilmu. Wa man khalafa syai'an, dan barang siapa yang menyalahi orang akan sesuatu, mimma sabaqa dzikruhu, dari sesuatu yang telah berlalu oleh sebutannya sesuatu, fata'adda, maka melampaui batas ia orang, fil harakati, pada beraktivitas, pada aktivitas, wa takhallafa, dan menyalahi ia orang, amma yajibu alaihi, dari sesuatu yang wajib ia sesuatu atasnya orang, min husnil muamalati, dari baiknya bermuamalah, ma'allahi wa khalqihi, bersama Allah dan makhluknya Allah. Karena fa tadi itu bukan fa jawab ya, fa atof, jawabnya ini. Kalau ada orang menyalahi kriteria tadi, lalu orang tersebut melampaui batas pada aktivitas yang dia lakukan, dan dia menyalahi atau dia tidak mentaati aturan, atau dia melanggar
kewajiban yang harus dia lakukan, maka gimana kalau seperti itu? Kana dzalika asyan lillah. Maka ada hal tersebut asyan lillahi, ialah bermaksiat kepada Allah, wa mazmuman indal ilmi, dan tercela menurut ahli ilmu. Wa ta'kidan ala ma sabaqo, dan sebagai penguat atas sesuatu yang telah berlalu, fal mahmudu, maka sebermula sesuatu yang dipuji, minal harokati fi talabir rizki, dari aktivitas pada mencari rizki, iqamati ta'ati, ialah menegakkan ketaatan lillahi subhanahu wa ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, fil harokati, pada aktivitas, wa taharril muwafaqati li syar'illahi, dan bermaksud sejalan dengan syariat Allah Ta'ala, fiha, padanya harokah, padanya aktivitas, waluku fu indal hududi syar'iyati, dan berhenti di sisi batasan-batasan syariat, hatta yakuna, hingga ada ia orang mausufan bil wara'i, ialah disifati dengan wara', wal kasbil halali, dan usaha yang halal. Jadi sebenarnya apa kriteria pekerjaan yang baik itu? Ya, ketika aktivitas mencari rezekinya itu dengan tujuan menegakkan untuk mentaati Allah, terus apa? Dengan tujuan tidak keluar dari syariat, terus berhenti di batasan-batasan. Berhenti di batasan itu artinya syariat menentukan ini batasannya, jangan sampai lewat dari sini. Nah, itu berhenti di sana, itu maksudnya itu. Tidak melampaui terhadap ketentuan yang ditetapkan, sampai orang tersebut disifati dengan waro. Waro itu apa? Pakai ain, bukan pakai hamzah ya. Waro, apa waro? Menjauhi syubhat, ijtinabu syubhat. Kenapa? Khaufan minal wuku' fil muharramat. Syubhat apa tadi? Wara' itu menjauhi perkara syubhat karena takut terjatuh pada perkara yang diharamkan. Syubhat itu apa? Syubhat itu statusnya masih belum jelas apakah halal atau haram. Jadi kalau kalian meninggalkan sesuatu yang syubhat, itu berarti kalian bisa dikatakan waro'. Misalnya ada kawan kalian bawa makanan, datang orang tua, ayo makan waktu itu. Kalian tidak ada di asrama, lalu datang ke asrama, ini kue siapa? Oh, kue si Anu nih, katanya boleh dimakan. Syubhat ini. Ada kemungkinan nggak dia melarang kalian makan? Ada. Mana tahu dia hanya mengizinkan orang yang hadir ketika itu. Ini ada potensi ini nggak diizinkan sama dia. Maka apa yang dilakukan? Lantak aja. Lima ridhohu, kan udah tahu dia ridho saat Anda. Tinggalkan, jangan makan. Pastikan. Ada misalnya apa? Sendal. Semua orang udah kosong nih di musola atau di masjid misalnya. Tinggal satu sendal. Sendal kalian hilang misalnya. Tinggal satu. Ini nggak ada yang punya nih. Atau misalnya santri pulang semuanya, tinggal sendal ada di depan asrama. Ini bukti dia nggak nyimpan sendal ini, bahwa bukti sendal ini boleh dipakai sama siapa aja. Betul? Enggak ya. Ini syubhat ini, jangan kalian pakai. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia tetap tidak mengizinkan orang lain memakai sendal dia. Maka apa yang dilakukan? Tinggalkan. Syubhat enggak kalian? Syubhat enggak kalian? Waro enggak kalian? Itu juga galon tukang kalian pakai. Bukan galon tukang ya. Bukan ya. Kalau ulama lain, Imam Qarafi mendefinisikan apa tadi? Waro itu tarku mala ba'sa bihi hadran mimma bihil ba'su. Meninggalkan tarku mala ba'sa bihi, meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa. Kenapa? Hadron mimma bihil ba'su, karena takut ada apa-apa. Meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa karena takut yang apa-apa.
yang hampir sama ya kayak tadi itu, takut meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa karena takut, ya kayak tadi itulah, meninggalkan perbuatan yang dibolehkan karena takut terjerumus kepada sesuatu yang tidak dibolehkan. Jadi lebih ketat warok menurut Imam Qarafi. Jadi kalau untuk Imam Qarafi berarti kita tidak boleh, atau kita orang warok itu ya, orang warok itu tidak melakukan perbuatan yang boleh dilakukan tapi tidak ada manfaatnya. Perbuatan yang boleh dilakukan, ya boleh lah ya, jelas boleh. Tapi kalau perbuatan yang yang boleh dilakukan itu tidak ada manfaat, berarti ada kemungkinan perbuatan itu berubah menjadi tidak boleh. Misalnya apa? Misalnya main catur, boleh hukum main catur? Boleh ya, asal-asal nggak boleh, itu ada di kitab nggak boleh, itu nanti panjang bahasannya lah. Asal nggak salah catur ya, nanti ada yang apa nanti permainan lain lah, main game apa, main game PUBG. Saya apa saat suntuk saya main PUBG misalnya kan, berefreshing, boleh ya, hukum masalah boleh aja, tapi ada nggak manfaatnya? Oh ada Sat. Apa tuh yang tekan apa nama game, saya nggak tahu tuh. Nanti dapat uang, nanti ding ding ding, dapat uang nanti itu. Itu bisa dijual tuh apanya, duitnya. Apa duit itu? Koin. Koin bisa dijual, ada manfaat Zat. Ya, bukan itu maksudnya ya. Iya betul. Saya nggak tahu tuh ya. Game nggak. Itu game nggak ada faedahnya itu. Apa? Tekan-tekan aja kan? Ada orang marah pas sholat tarawih itu. Ditegakkan HP di depannya kan. Dia sholat. Tengok itu kan. Ada ya. Coba kalian tengok di apa itu. Baca Quran kan. HP di sini. Baca Quran, HP di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan. Atau nonton bola. Hidupkan bolanya kan. Nonton bola. Sedang apa, sholat tahajud tapi TV bola hidup kan, nggak mau ketinggalan update berita, jadi bola kan, ya gol, offset, astagfirullah. Apa hukumnya sebelum sholat itu kalau sesak dikeluarkan dulu kencingnya, kentutnya segala macam, apa hukumnya itu? Sunnah. Tujuan apa? Biar ketika sholat nggak ada lagi perasaan nahan kentut, nahan ini. Maka seharusnya ketika sholat hilangkan sesuatu yang membuat kita nggak khusyuk. Pernah nggak kalian sholat dekat TV bola, dikuatkan volumenya biar kalian dengar? Atau nggak pun didekatkan tapi di depan, akhirnya celananya di belakang sini, TV di depan. Ada nggak? Apalagi kalau MU main misalnya kan, MU main kan, sholat tahajud enggak lah ya, sholat isya misalnya, ini belum sholat isya nih, sholat tapi kok pas sholat kedua gol gimana ya? Itu cara kan, berdiri kan HP atau TV kan, sholat bacaan dibaca tapi telinga ke sini, ghairil maghdubi alaihim. Kita sholat apa, ibadah fardu aja kayak gitu kita ya, tapi doanya minta surga yang paling tinggi. Kalau kata malaikat, sadar lah segete ini. Ibadah minimalis, tapi kompensasi mau yang paling banyak. Lawan minimalis apa? Maksimalis. Masa iya? Halaman berapa tadi? Ini hilang nih. 5. Wa minal harakati. Warok tadi ya. Itu warok. Jadi kalau standarnya itu aja. Kalau kata guru saya, standarnya orang warok itu adalah melakukan standarnya jangan boleh apa tidak, tapi standarnya pantas apa tidak. Kalian santri misalnya,
kalian pakai celana pendek di bawah lutut. Boleh? Celana apa? 3/4 ya? Apa nama itu? 3/4 itu. Boleh? Boleh. Pertanyaannya, santri pantas enggak pakai celana kayak gitu keluar? Nah, boleh enggak potong rambut ada garis-garisnya gitu, ada garis satu misalnya. Atau sekarang nggak tahu ya, kayaknya ada ngetren alis dikasih garis satu sekarang kayaknya. Iya. Apa itu? Niru gaya siapa tuh? Seolah-olah nyambung dari sini tadi ya. Oh, itu. Bukan niru apa namanya itu? Baca orang kan niru pemain bola atau apa artis. Kadang bunga aja ya. Kok sengaja itu kan? Dulu orang tuh tegur sedikit malu tuh, ya Allah, alisnya hilang sedikit, terpotong. Sekarang sengaja. Kan parah nama itu ya. Pakai baju-baju apa misalnya baju janganlah KTB ya. Baju dengan bacaan apa misalnya ya, atau apa lah misalnya, nongkrong pinggir jalan sambil minum jus misalnya, main gitar misalnya, itu nggak boleh ya. Saya berpendapat gitar itu nggak boleh. Apa misalnya yang sesuatu yang nggak pantas dilakukan santri, jangan. Misalnya ada orang ramai di kolam renang misalnya, nggak boleh juga nanti itu. Apa yang boleh? Kayak tadi itulah ya, celana pendek. Sering kalian kan, celana ke pantai misalnya kan, ini mau mandi nih, saya tahu aurat dari lutut bainal surah wa rukbah, ya udah pakai celana yang menutup pusat sampai di bawah lutut. Mandi. Padahal di sana banyak perempuan lawan jenis laki-laki. Sama laki-laki pun boleh, Ustaz, laki-laki semua Ustaz boleh, tapi pertanyaan, pantas enggak santri seperti itu? Nah, itu pertanyaannya. Ini ada pula mandi pakai kolor. Bukan santri. Ya Allah. Kayak gelang. Adab kita ya, tradisi kita di sini, laki-laki pakai gelang itu tidak bagus. Meskipun ada di beberapa tempat ya yang saya ketahui di Indonesia ini, laki-laki biasa pakai gelang, bukan sesuatu. Jadi gelang itu bukan aksesoris khusus perempuan. Ada tuh di daerah ini. Nah, ada misalnya orang pakai gelang itu. Bagi kita misalnya orang-orang apalah, misalnya orang-orang baik, orang-orang soleh, kalau ada laki-laki pakai gelang, apa tanggapannya? Oh ini preman, oh ini apa tidak bagus. Nah itu. Jadi kalau santri pakai gelang gimana? Pantas apa tidak? Enggak. Jangan santri ya, orang biasanya enggak pantas. Jadi sandar warok itu kalau kata guru saya. Jadi kalian santri sesuai gitu. Jadi jangan standarnya itu boleh apa tidak, tapi pantas atau tidak. Dikit lagi ya. Enggak sampai target nih. Target saya sampai halaman 8 nih. Nah, jam 7 aja, 1 jam aja. Wa minal harakatil mahmudati, dan termasuk dari aktivitas yang dipuji, fi talabi rizki, pada mencari rezeki, ma sebermula sesuatu, huwa arfa'u fid darajati, yang bermula ianya sesuatu ialah paling tinggi derajatnya, paling tinggi pada derajat, pada tingkatan, pada derajat, wa a'la fi rutbati, dan paling tinggi pada tingkatan. Huwa sa'yul insani, ini huwa ini khobar dari ma ya. Huwa ini apa nih? Jadi apa kedudukannya? Alhamdulillah lebih rezeki ma. Enggak ya. Mubtada muakhirnya ma huwa arfa'u itu. Huwa sebermula ianya ma, sa'yul insani ialah usaha manusia, wa harokatihi, dan aktivitas manusia, fi talabi rizkil halali, pada mencari rezeki yang halal, liman, bagi orang, tajibu alaihi i'alatuhu, yang wajib atasnya orang oleh mencukupi nafkahnya man. Wa man naddaba bihi syari'u, dan
ataf ke liman itu. Waliman naddabahu syari'u, dan bagi orang yang menganjurkan akannya orang oleh syari' ilal qiyami bihim, kepada menegakkan bihim dengan mereka. Wa faradu alaihi, dan mewajibkan ia syari' alaihi atasnya orang al qiyama bi umurihi, akan menegakkan dengan urusan mereka. Minal abai, siapa mereka itu, siapa man itu, minal abai nyatalah dari para ayah, bapak-bapak. Ayah, abun ini apa ya, kalau hakikatnya ya ayah ya, tapi kalau majasnya abun itu bisa mencakup ke kakek, ke di atas kakek apa, buyut, di atas buyut ayah buyut lah, ayah buyut, kakek buyut, segala macam itu. Wal ummahati, dan para ibu, wal azwaji, dan para suami itu para istri ini, pasangan ya. Wal azwaji, dan pasangan, wasighoril auladi, dan anak yang kecil, anak yang masih kecil, alladzina hatha syari'u, yaitu orang-orang yang menganjurkan oleh syari' alal qiyami, atas menegakkan bi umurihim, dengan perurusan mereka. Wa ja'alahu, dan menjadikan ia syari' akannya qiyam, wajiban, akan wajib, yuthibu alaihi, yang memberi pahala ia syari' alaihi atasnya qiyam. Wa ja'ala ihmalahum, dan menjadikan ia syari' akan mengabaikan mereka, maksiatan, akan maksiat, yu'aqabu alaiha, yang diberi iqab, yang diiqab, alaiha atasnya maksiat. Jadi termasuk dari aktivitas atau pekerjaan yang mempunyai derajat paling tinggi adalah ketika seseorang bekerja untuk memberi nafkah orang yang wajib dia beri nafkah. Siapa itu? Itulah rinciannya tadi itu. Siapa? Orang tua, istri, dan anak yang masih kecil. Jadi orang tua tidak wajib menafkahi anak yang udah besar. Tidak wajib. Kalian ya, kalau udah besar apa masih kecil nih? Anak muka apa-apa masih merasa kecil pula kalian ya. Jadi kalau seandainya ada orang tua kalian tidak ngasih kalian belanja, tidak dosa orang tua kalian. Kenapa? Karena kalian bukan sighorul aulad lagi, tapi sudah syekhul aulad. Syekhul aulad. Jadi ketika seseorang mencari rezeki, tujuannya apa? Untuk memberi nafkah keluarganya, ayah, ibu, pasangan, anaknya yang masih kecil, maka aktivitasnya itu termasuk aktivitas yang menempati yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi, atau urutan tingkatan yang paling tinggi. Jadi bekerja itu bukannya tidak ibadah ya. Ada orang nanya, katanya puasa ini memperbanyak apa ibadah. Sekarang gimana kasusnya? Saya ini ketika bulan puasa, ada yang bertanya, ketika berpuasa, ketika bulan Ramadan, dagangan saya laku, boleh nggak saya jualan? Jadi masih ada pikiran bahwa ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, naik haji, apalagi sedekah, segala macam. Jadi tidak menganggap berjualan itu ibadah, tidak menganggap apalagi pekerjaan itu. Apalagi pekerjaan misalnya tukang itu ibadah, enggak menganggap segala macam itu, enggak ya. Pekerjaan, kalau kita bekerja sesuai dengan syarat dan ketentuan tadi, dan kita itu untuk menafkahi keluarga, bukan kita ya, ada orang bekerja untuk menafkahi keluarganya, maka itu dinilai sebuah ibadah, bahkan termasuk arfa'ud darajat dan a'lar rutbah katanya. Makanya orang tua kalian itu dimotivasi, beruntung, apalagi tujuannya untuk memberi nafkah anaknya, yang anaknya tidak sempat bekerja karena mencari ilmu agama. Berapa kali lipat pahala orang tua itu. Bekerja untuk menafkahi anaknya udah dapat pahala lah, apalagi menafkahi anak yang anak itu nggak sempat bekerja karena uzlah mencari ilmu agama. Beruntunglah orang tua kalian.
Kalau orang tua kalian ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya sayang juga ya. Kalau saya tidak ikhlas gimana, Ustaz? Ya itu urusan kalian, bukan urusan orang tua kalian. Itu ke kitanya, ke kaliannya. Saya tidak ikhlas, Ustaz. Ya rugi, udah nggak enak mondok, tersiksa segala macam, pelajaran sulit, pening, tidak boleh ikhlas kalian. Nah, berapa kali ruginya kan? Qala Nabi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i itsman ayyudayyi'a man ya'ulu. Kafa cukup bil mar'i dengan seseorang itsman, dosa. Alhamdulillah. Ayyudayyi'a oleh bahwa menyia-nyiakan ia orang, man ia almar'u, man akan orang ya'ulu yang apa ya'ulu nih? Ya'ulu ini orang yang dicukupkan nafkahnya, orang yang ya tadi itu ya, orang-orang yang nafkahnya ditanggung sama almar'u itu maksudnya, orang yang menafkahi ia almar'u akannya orang. Nah itulah. Jadi kata Nabi, seandainya ada orang mengabaikan keluarga yang wajib dia nafkahi, maka cukuplah pengabaian itu sebab orang tersebut mendapatkan dosa. Ada orang nggak menafkahi istrinya atau nggak menafkahi anaknya, nggak memberi uang segala macam, maka orang tersebut mendapatkan dosa. Wa qala alaihi salatu wasalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in, semula setiap kalian adalah ra'in. Apa ra'in ini? Bisa artinya pemimpin, bisa artinya orang yang mengatur, bisa artinya orang yang melindungi, banyak artinya ya, ra'a itu. Wa kullukum, dan sebermula tiap-tiap kalian, mas'ulun an ra'iyati, ialah ditanya dari rakyatnya, dari orang yang dipimpin atau dari orang yang dilindungi atau orang yang dijaga segala macam. Artinya apa? Ya kayak tadi itu, ketika dia seorang ayah, maka dia akan ditanya atau diminta pertanggungjawaban terhadap anaknya. Masalah rezeki dunia aja gitu ya, apalagi masalah akhirat. Bayangkan itu, orang tua tidak mencukupi rezeki tidak mencukupi rezeki anaknya, bukan karena memang rezekinya sedikit, karena dia malas segala macam sehingga anaknya nggak makan segala macam, maka orang tersebut berdosa. Apalagi ada orang tua yang tidak memenuhi ilmu agama anaknya. Jadi yang wajib memberikan ilmu agama siapa sebenarnya? Orang tua ya. Tapi karena orang tua tidak mampu, maka cari orang yang mampu. Itu. Farrajulu, maka bermula seorang laki-laki, ra'in ialah seorang pemimpin. Yajibu alaihil qiyamu, wajib atasnya rajul oleh menegakkan, biman dengan orang, istar'a amrohum yang melindungi atau yang memimpin ia rajul akan urusan mereka, man min amrid dunya, dari urusan dunia, waddini dan agama. Wahasilul qauli, dan bermula kesimpulan perkataan, kesimpulan pembahasan, annal asla fil kasbi wat tijarati wal ibahatu, bermula asal pada usaha dan berniaga ialah boleh. Illa annahu, namun bahwa sesungguhnya apa nih? Bahwa sesungguhnya al-kasbu, bahwa sesungguhnya usaha, berusaha, qad yakunu mahmudan au makruhan, terkadang ada ia usaha itu ialah dipuji dan dibenci. Hasbal maqasidi, tergantung tujuan, wal atharil mutarattibati, dan efek yang muncul alaihi atasnya usaha. Wa fima yali, dan pada sesuatu yang akan datang, nubayyidu, kami akan menjelaskan zalika, akan itu biijazah, dengan ringkas. Jadi hukum asalnya bekerja itu adalah al-ibaha, boleh. Tetapi karena faktor eksternal, usaha yang asal hukumnya boleh bisa berubah menjadi mahmud sehingga dia mendapatkan pahala, atau bisa berubah menjadi makruh, sesuatu yang tak disukai sehingga dia mendapatkan dosa. Tergantung apa? Tergantung tujuan dan efek itu apa, dan
dampak pengaruh yang ditimbulkan dari pekerjaannya. Saya usaha, usaha untuk menafkahi anak saya, anak saya masih kecil. Bagus, niatnya bagus. Kerja apa? Kerja ngambil harta orang lain, Mahmud atau makruh? Makruh. Kan boleh bekerja, hukum asalnya boleh, tapi kalau melanggar ketentuan yang ada maka bisa menjadi haram. Nanti keterangan selanjutnya akan dijelaskan dijelaskan tentang apa saja kriteria usaha yang dianjurkan, yang dipuji, apa saja usaha yang mazmum, yang dicela. Al-kasbul mahmud wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.